Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Baik teman-teman semua, insyaallah taala pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitu membaca sebuah risalah yang sungguh luar biasa bermanfaat isinya. Risalah ini berjudul Ayyuhal Walad, sebuah sentuhan seorang guru kepada muridnya, di mana memanggilnya dengan sebutan apa? Anak, al-walad. Kitab ini ditulis oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, salah seorang ulama yang wafat pada tahun 505 Hijriah. Nah, masih sekitar dan seputar tentang amalan dan juga ilmu. Kita akan masuk kepada pembahasan ya terkait prinsip dari penulis Al-Imam Al-Ghazali di sini terkait amalan itu tidak akan pernah terpisah dari yang namanya apa? Keimanan. Karena keimanan merupakan satu kesatuan dari ilmu. Nah, dan di sini beliau katakan, ya, sebagaimana judulnya, maksud dari kami di sini adalah subjudul, ya, Ar-Rad ala Syubhah anal iman biduni amalin kafun lidukhulil jannah. Ini merupakan bantahan atas syubhat yang mengatakan sesungguhnya iman tanpa amal ini cukup untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini walau kila dan jikalau dikatakan ya belum seorang hamba itu bisa sampai juga bimujarradil iman dengan hanya bermodalkan iman semata. Sahih? Maka lihat jawabannya apa? Qulna na'am, kami katakan apa? Ya. Lakin akan tetapi mata yablugh, ya. Kapan seseorang itu bisa sampai? Nah, kam min aqabatin kaudin, ya. Kam min aqabatin ka'udin. Betapa banyak kam, ya. Min kita maknai di sini adalah tafsiriyah. Betapa banyak di antaranya, afwan bukan tafsiriyah ya. Kalau tafsiriyah terjemahnya berubah. Ya. Kam min, betapa banyak di antara, ya, aqabah, bukit-bukit. Nah, aqabah ini adalah apa? Bukit-bukit. Nah, atau bisa kita terjemahkan dengan tanjakan-tanjakan. Kaudin seperti apa? Susah, sukar. Ya. Tastaqbiluhu. Nah, yang menghantarkannya ila ayyasila agar atau untuk bisa sampai naam ilal jannah kepada surga. Begitu. Agar dia bisa sampai kepada tujuannya. Jikalaulah dia hanya bermodalkan iman, maka perjalanannya untuk masuk ke dalam surga itu sangatlah panjang dan melewati berbagai rintangan. Dan dua kemungkinan, dia bisa sampai dengan waktu yang lama atau yang kemungkinan berikutnya apa? Dia tidaklah sampai karena tidak ada amalan sedikit pun yang dia lakukan. Nah, berikutnya, awwalu tilkal aqabat. Nah, ya, awwalu tilkal aqabat. Langkah pertama tersebut adalah langkah iman. Nah, aqabatul iman di sini. Annahu hal yaslimu minas salbi amla. Bahwasanya ya, hal yaslimu, apakah bisa diambil imannya ataukah tidak? Ya. Wa idza wasala, wa idza wasala yakunu janniyan muflisan. Masya Allah. Ya. Dan jikalau dia itu berhasil sampai, maka apa?
yakunu dia menjadi janian penghuni surga yang muflisan, merugi. 6. Ya. Ini merupakan sesuatu hal yang harus kita pikirkan. Siapa yang bisa menjamin diri kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Ya. Siapa yang menjamin? Tidak, tidak ada satupun orang yang bisa menjamin apakah kita kelak akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Sebagaimana di surah Az-Zukhruf, ya kan? Ayat 72, ayat 72. Nah, di surah Az-Zukhruf ayat 72 Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang diwariskan kepadanya ya disebabkan amal-amal dahulu yang kamu telah kerjakan. Ya. Jadi di antara tanda orang itu bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dan di antara tanda orang itu bisa memperoleh ya husnul khatimah dengan dia meningkatkan kualitas amalannya ketika dia hidup di dunia. Tentu amalan yang didorong dengan keimanan sehingga muncullah yang namanya amal saleh. Ya. Jadi suratnya adalah Az-Zukhruf ya, ayat 72. Nah, qala Al-Hasan Al-Basri. Ya. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala pernah berkata, Yaqulullah ta'ala li ibadihi yaumal qiyamah. Allah tabaraka wa ta'ala akan berkata kepada para hambanya pada hari kiamat, Udkhulul jannata birahmati. Masuklah ke dalam surga dengan rahmatku. Wa aqsimuha biqadri a'malikum. Dan berbagilah surga tersebut ya sesuai amalan-amalan kalian. Masya Allah. Ayyuhal walad, wahai anakku, ma lam ta'mal lam tajidil ajra. Masdariyah di sini. Selama engkau tidak beramal, nah, selama engkau tidak beramal, lam tajidil ajra. Ya, maka engkau pun tidak akan pernah mendapatkan ganjaran ataupun pahala. Hukia, ya, hukia. Nah, ini sebuah hikayat teman-teman semua. Hikayat ini adalah cerita yang diambil dari apa? Kisah-kisah Israiliyat. Nah, jikalau memang ini benar, ya, atas apa yang ada di dalam syariat kita, maka kita benarkan. Akan tapi terkadang ada yang tidak benar juga. Maka kita lebih baik tawakuf di situ. Baik, di sini kita lihat ceritanya. Ini adalah cerita yang terambil dari kisah Israiliyat.
Inna rajulan, sesungguhnya, ya, anna rajulan, ada seorang lelaki, fi bani Israel, ya, di Bani Israel. Nah, ya, min bani Israel, abadallah taala, yang mana dia telah beribadah kepada Allah sab'ina sanah, sebanyak 70 tahun. Ini seorang hamba Allah ini, ahli ibadah. Selama 70 tahun dia beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian apa? Fa'aradallahu ta'ala ay yajluwahu 'alal malaikah. Fa'aradallah, maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan. Nah, ayajluwahu 'alal malaikah, untuk memperlihatkannya kepada malaikat. Fa'arsalallahu ta'ala ilaihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepadanya malakan. Ya, mengutus kepadanya malakan. Malakan ini mufradnya ya. Malaikah itu jamak dari malak. Ya, satu malaikat yukhbirhu, untuk mengabarkannya, annahu ma'atil kal ibadah la yaliku bihil jannah. Masya Allah. Bahwasannya dia dengan ibadah 70 tahunnya itu, la yaliku bihil jannah, ia belum layak untuk mendapatkan surga. Nah, falamma ballaghahu qala al-'abid. Nah, tatkala malaikat ini menyampaikan kepada ahli ibadah tersebut, maka ahli ibadah pun berkata. Di sini ahli ibadah berkata, apa yang dikatakannya? Nahnu khuliqna lil ibadah. Kami diciptakan untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana di surah Az-Zariyat ayat 56 kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, ini kata Allah tabaraka wa taala, melainkan untuk beribadah kepadaku. Fayam bagilana an na'budahu, kata si ahli ibadah ini, maka sudah semestinya dong, ya, bagi kita untuk mengibadahinya, ya, beribadah kepada Allah. Falamma raja'al malak, maka tatkala malaikat ini kembali, ya, kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah tabaraka wa taala, maka Allah pun berfirman, ya. Qala Allah taala, madza qala 'abdi? Apa yang dikatakan oleh hambaku? Kemudian si malaikat berkata, Ilahi, wahai Rabbku, ya, wahai Rabbku, ya Allah, anta a'lamu bima qala al-'abdu. Engkau maha mengetahui terhadap apa yang telah dikatakan oleh hamba tersebut, hamba yang telah beribadah selama 70 tahun tadi. Kemudian faqala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idzan, kalau begitu, huwa lam yu'rid an ibadati, an ibadatina." Dia adalah orang yang tidak sedikit pun berpaling an ibadatina, dari, ya, beribadah kepada kita, kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Fanahnu ma'al kiram la nu'ridu anhu." Dan kami bersama dengan kemuliaan, la nu'ridu anhu, tidak juga berpaling darinya. Masya Allah. Ya. Ishhadu ya malaikati. Saksikanlah wahai malaikatku, anni qad ghafartu lahu. Sesungguhnya aku telah memberikan ampunan kepadanya.
Tahu nggak di sini maknanya apa? Masya Allah luar biasa. Jadi kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini si ahli ibadah ketika dikatakan kamu dengan beribadah saja belum layak untuk masuk ke dalam surga. Tapi ternyata dia seakan tidak menginginkan surga tersebut. Si ahli ibadah yang selama 70 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti dia apa? Mahabbahnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak juga tercela orang yang beribadah kepada Allah dengan mengharapkan surga. Tidak tercela ini. Ya, kita harus beribadah untuk mendapatkan surga dan ini ikhlas harus. Begitu. Dan Masya Allah. Maksud perkataan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan lam nu'rid an ibadatina. Ketika dia diiming-imingi si ahli ibadah ini dengan amal ibadah aja, kamu itu nggak pantas masuk surga. Maksudnya dia dikabarkan dia udah 70 tahun beribadah, kemudian nanti dia tidak termasuk ahli surga, tapi tidak memalingkan sedikit pun niatnya dan dia terus beribadah kepada Allah. Nah, ya. Nah, itu di sini poinnya. Berikutnya, ya. Nah, ini ada kotak kecil di sini kita baca. Man lam ya'rid anillahi lan yu'ridallahu anhu, masyaallah. Siapa saja yang tidak berpaling dari Allah tabaraka wa taala, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan pernah berpaling darinya. Nah, ini penting ya. Apapun iming-iming orang yang diberikan kepada kita, intinya kita harus tetap berpegang teguh dengan apa? Dengan Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW dan senantiasa melanggengkan ibadah kepada Allah didorong dengan iman dan ketakwaan. Tentu juga harus dibersamai dengan niat yang ikhlas dan muwafaqah. Yakni apa? Menyesuaikan amalan peribadahan yang kita lakukan ini sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Agar ibadah kita diterima oleh Allah. Dan ketika ibadah diterima oleh Allah, Allah pun menghantarkan, memberikan rahmatnya kepada kita. Dan itulah menjadi tiket kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah SWT. Dan itu pun juga menjadi hal yang luar biasa agar kita bisa nantinya memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzanu. Masyaallah. Nah, ini hadisnya luar biasa ya. Nah, akan tetapi di sini ada catatan kaki ya. Ada catatan kaki. Bahwasanya ya, perkataan ini ada yang mengatakan bukanlah perkataan Rasulullah melainkan ucapannya Umar bin Khattab, ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, timbanglah, koreksilah, bermuhasabahlah dirimu itu sebelum engkau ditimbang, ya. Wazinu a'malakum, dan timbanglah amal-amal kalian sebelum apa? Amal kalian ini ditimbang. Jadi kita harus menjadi orang yang selalu bermuhasabah. Nah, ini penting sekali. Kita harus melihat amalan kita dan jangan sampai kita menganggap amalan yang kita lakukan ini sudah maksimal. Ya, tidak boleh seperti ini. Dan jangan, karena sebuah pelajaran yang luar biasa. Nah, ya, pelajaran luar biasa.
Dengan apa? Memandang amalan yang kita lakukan belum ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum ada apa-apanya. Nah, karena di antara tanda diterimanya amalan, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah berkata, tanda dari terimanya amal ibadah itu di mana di dalam hatimu, di dalam hati kita, kita selalu menganggap bahwa amalan yang kita lakukan masih belum seberapa, masih sedikit dan kecil. Sampai-sampai orang yang arif justru akan memohon ampunan kepada Allah setelah dia melakukan ketaatan. Nah, ini diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, jilid yang kedua, teman-teman bisa lihat halaman 62. Bahkan di antara sifat orang yang beriman itu adalah senantiasa merasa khawatir bahwa amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Di surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60 Allah Subhanahu wa taala sampaikan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka di sini adalah orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Adalah orang-orang yang melakukan amal ketaatan yang mampu mereka kerjakan, yang mampu mereka lakukan, sedangkan hati mereka itu apa? Senantiasa takut, khawatir bahwasanya kelak mereka akan kembali kepada Robnya. Masya Allah. Rasulullah menjelaskan maksud ayat 60 dari surah Al-Mu'minun tadi apa? Mereka orang-orang yang jujur keimanannya tentunya akan senantiasa merasa khawatir bahwa amalan-amalan ibadah yang telah mereka lakukan tidak diterima oleh Allah. Makanya kita haruslah memperbanyak doa. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui, serta terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Kita lanjut perkataan Imam Ali bin Abi Thalib. Ya, Imam Ali bin Abi Thalib rahimahullah taala mengatakan, ya, radhiyallahu taala an, man zanna annahu bidunil jahdi yasil fahuwa mutamannin. Masya Allah. Siapa saja yang mengira menyangka bahwasannya dia bidunil jahdi, tanpa berjuang, yasil bisa sampai, fahuwa mutamannin, maka dia sejatinya sedang berangan-angan. Wa man zanna annahu bibadlil jahdi, ya, dan siapapun orang yang telah mengira menyangka bahwasannya dia dengan mencurahkan seluruh potensi dirinya bisa sampai, maka dia adalah seorang yang muta'annin, ya. Orang yang cukup, nah, keterlaluan itu. Dari dia mengira. Nah, kan tadi kita tidak boleh mengira. Tidak boleh mengira dengan kita telah mengeluarkan seluruh potensi kemampuan kita. Ya, kita langsung mengira diri kita telah sampai. Nah, ini keterlaluan. Tidak, kita harus apa tadi? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Masya Allah. Ya, jangan diperkirakan, tapi kita harus selalu yang namanya apa? Bermuhasabah. Bermuhasabah. Kita harus selalu merasa khawatir walaupun memang di sisi lain kita juga harus memunculkan sifat roja, berharap, ya, berharap agar amalan kita diterima oleh Allah. Dan tentunya kita pun harus memunculkan sifat mahabbah, kita cinta kita kepada Allah tabaraka wa taala. Inilah 3 rukun amalan hati yang seseorang harus munculkan ketika dia beribadah kepada Allah. Yang pertama adalah apa? Raja, kedua khauf, ketiganya adalah mahabbah. Baik. Wa qala alimun, wa qala al-Hasan rahimahullahu taala, talabul jannah bila amalin dzanbun.
Mencari surga tanpa amal itu merupakan satu dosa minadzunub, dari dari dosa-dosa. Nah, waqala alim, ya, seorang alim berkata, al-haqiqah, hakikat amal adalah tarkul mulahadzatil amal. Nah, la tarkul amal. Nah, meninggalkan memperhatikan amal, ya, tidak meninggalkan amalan. Jadi hakikat amalan itu apa? Ya, meninggalkan memperhatikan amal. Memperhatikan di sini maksudnya, ya, bukan maksudnya meninggalkan muhasabah, tidak. Tapi ketika kita setelah mengerjakan amalan pada hari-hari yang telah lewat, maka kita tidak usah memperhatikannya lagi. Kita tidak usah memperhatikannya lagi. Begitu. Tapi yang harus kita perhatikan apa? Kualitas amalan yang kelak akan kita kerjakan atau besok atau yang akan kita kerjakan. Harus lebih bagus dari amalan yang sebelum kita kerjakan. Jadi amalan yang sebelumnya sudah kita kerjakan, sudah cukup saja. Nah, kita tinggalkan. Begitu. Maksudnya meninggalkan memperhatikannya. Gitu. Dan kita berdoa agar amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan meninggalkan amalan itu sendiri. Ya, hakikat amalan itu bukan meninggalkan amalan. Jadi terkadang ada orang yang enggan tidak mau beramal. Nah, gitu ya. Dan dia meyakini telah sampai pada makom-makom tertentu. Nah, ini yang menyimpang ini. Ya, tidak. Kemudian dia mengatakan apa? Ya, dia tidak lagi perlu sholat layaknya orang-orang sholat begitu. Karena batinnya telah melakukan ibadah sholat. Tidak demikian. Dia tetap melakukan ibadah sholat. Karena itu merupakan amalan. Jadi paham ya, maksud dari perkataannya di sini adalah tarku mulahadatil amal, bukan tarkul amal. Kalau Rasulullah SAW, ya, Rasul pernah berkata, Al-kayyisu, Rasulullah SAW bersabda, Al-kayyisu, orang yang cerdas, mandana nafsahu. Masya Allah. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mencurigai, ya, nah, nafsunya. Nah, maksudnya apa? Dana nafsahu di sini adalah merendahkan nafsunya. Maksud dari sini adalah apa? Mengecek, memeriksa, mengukur. Dana itu artinya seperti itu ya. Yang selalu mengecek, mengukur dirinya. Wa amila lima ba'dal mauti. Dan beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Ini orang yang cerdas. Wal ahmaq. Ahmaq ini orang yang bodoh. Orang yang jahil. Ya. Man atsba'a nafsahu. Orang yang mengikuti apa? Hawa nafsunya. Orang yang mengikuti hawa hawa nafsunya. Nah, wa tamanna 'ala Allah, dan dia pun berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kesalahan kita, baik yang disengaja maupun tak disengaja, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita, menerima permohonan ampun kita, dan juga semoga Allah tabaraka wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, ketaatan kita, ibadah-ibadah kita kepada Allah, ya, termasuk di bulan suci Ramadan ini berbanyak kita meminta ampunan kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan seluruh hajat-hajat kita, memperlancar seluruh urusan-urusan kita, dan memberikan bimbingan agar selalu konsisten istiqomah kita menjalani syariat Islam ini. Terlebih semoga Allah tabaraka taala
Tabaraka wa ta'ala mengistiqomahkan kita di atas jalan menuntut ilmu ini. Semoga Allah mempertemukan kita dalam kondisi sehat walafiat pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.